Wibu? Kok bau bawang? Halo, kembali dengan saya Kurovoid, VTuber yang membahas tentang perwibuan, jejepangan, anime, dan cosplay. Kalian pun bisa bertanya dan beropini tentang jejepangan lainnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar channel ini tetap aktif untuk menghibur dan menginformasikan untuk kalian semua. Jadi kita akan langsung saja membahas tentang wibu yang bau bawang. Sebenarnya itu wajar dan tidak mengerti mengapa bisa wibu dipanggil bau bawang. Emang mereka jualan bawang gitu? Kenapa nggak cabai-cabean atau pisang-pisangan gitu? Kan aneh. Dan terlebih lagi masalah itu datang karena masalah bau badan mereka. Emang itu juga salah? Emang sih, bau badan itu bikin orang sekitar tidak nyaman. Terlebih lagi event jejepangan itu selalu rame, yang bikin gerah terlebih lagi kalau cuaca panas. Dan laki-laki pun disalahkan karena bau badan tersebut. Sebenarnya itu wajar. Ya, karena kalian tahu, terlebih lagi kalian yang sudah belajar biologi pasti tahulah tentang itu. Yang dimana manusia dapat memproduksi keringat yang sangat banyak, terutama pada laki-laki ketimbang perempuan. Jadi ya, kita maklumin aja. Tapi bukan berarti kalian tuh nggak berbuat hal yang dapat membuat orang sekitar kita bisa lebih nyaman. Yang setidaknya kalian tuh pakai deodoran lah atau parfum lah, ya pokoknya gitulah, sekaligus biar bisa menambah daya tarik kalian menjadi wibu yang sangat sehat. Tapi di pembahasan kali ini bukan di bau bawangnya, melainkan apa sih wibu itu? Yang dimana kata wibu ini sudah tidak asing di telinga kalian, dan mungkin kalianlah salah satu dari mereka. Kata wibu sendiri sih kurang tahu dapat dari mana kata-kata tersebut. Tapi kalau di luar atau orang barat yang suka dengan jejepangan disebut dengan weebs atau weebo. Dan kemungkinan besar orang Indonesia mengambil kata dari sana dan merubahnya menjadi kata-kata wibu yang kita kenal pada saat ini. Wibu sendiri bisa dibilang seperti orang yang menyukai, mengidolakan, atau bisa juga terobsesi dengan negara Jepang. Atau bahasa halusnya sih, seseorang yang bukan penduduk Jepang, tapi sangat terobsesi atau menyukai dengan kultur Jepang dari segala aspek. Dan sebenarnya kata itu muncul pada tahun 2000-an. Ya bisa dibilang sih cukup lama ya tahun 2000-an itu. Pastinya kalian ini masih bocah-bocah dan masih belum tahu kata-kata wibu, termasuk saya juga. Dan kata wibu ini juga baru muncul di tahun 2015-an ya, jadi kurang lebih di tahun-tahun seperti itu. Dan sedikit sensitif sih menurutku, apalagi kalau untuk membahas pada tahun 2000-an kemarin. Dan menurutku sih cukup sensitif ya kalau dijelaskan secara dalam, terutama pada perkataan-perkataan yang ada di internet yang bisa dibilang sih wapanes atau yang lain itulah, yang bisa ku bilang sedikit sensitif atau sedikit yang nggak enak untuk kita bilang. Jadi di sini saya cuma memberikan opini saya saja ya. Dan perlu diingat, kebanyakan orang mengatakan bahwa wibu dan otaku itu sama. No, padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Jadi otaku bakal saya bahas di video selanjutnya. Dan sekarang kita akan fokus pada opini wibu kali ini, yang dimana wibu pun memiliki dua karakteristik dan dua jenis yang berbeda. Hehe, emang kayak jenis kelamin ada jenis-jenisnya dan dua karakteristik kayak punya sifat. Sebenarnya kurang lebih seperti itu sih. Yang pertama itu ada karakteristik wibu akut, yang dimana wibu akut ini bisa dibilang sudah tingkat dewanya para wibu. Ya intinya dia paling tertinggi pada kasta wibu tersebut. Dan gampang untuk dibedakan seperti mereka-mereka itu. Ya biasanya sih mereka selalu menggunakan nama-nama Jepang. Dan semua foto profilnya di sosial medianya menggunakan atribut atau gambar anime. Dan pokoknya berhubungan dengan Jepang-Jepang gitulah pokoknya. Dan terlebih lagi postingan-postingannya juga tidak jauh dari situ semua. Dan mereka pun mendambakan seorang waifu mereka yang cukup
ya bisa dibilang istri khayalan mereka secara berlebihan. Dan tidak hanya itu, mereka pun rela untuk menghabiskan uang mereka demi membeli merchandise yang berhubungan dengan anime dan Jepangan. Ya seperti poster anime, baju cosplay, kaos anime, dakimakura, dan bahkan motor atau mobilnya dipasangin stiker anime. Dan lebih sering menggunakan bahasa Jepang. Konnichiwa minasan. Ya biar bisa terlihat keren gitu dan wibu banget gitu. Yang intinya wibu akut ini udah mencapai level tertingginya. Ya pokoknya wes lah, kurang lebih kayak raja lah. Yang kedua itu ada wibu normis. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya perbedaan antara wibu akut dan wibu normis itu apa. Yang dimana wibu ini masih dianggap sehat dikarenakan mereka hanya menyukai Jepang tapi tidak dilebih-lebihkan. Dan mereka masih mengikuti kebiasaan yang normal. Ya intinya mereka ini masih sadar dengan kehidupan mereka yang normal. Setelah itu ada dua jenis wibu di masyarakat, yaitu yang pertama ada wibu aktif, yang dimana wibu aktif ini lebih cenderung memiliki banyak teman sehobi mereka dan mengikuti perkumpulan atau sebuah komunitas Jepangan dan memiliki sifat yang lebih interaktif. Mereka pun selalu mengikuti sebuah event Jepangan secara keseluruhan. Ya bisa dibilang sih mulai dari event itu sebelum buka sampai event itu bubar. Kurang lebih sih kayak aku ini ya. Yang dimana saya ini juga mengikuti sebuah komunitas dan bahkan ikut serta membuat sebuah event Jepangan cosplay dan juga pernah membuat maid cafe pada zaman jayanya dulu sih, semenjak boomingnya di kota saya. Dan untuk tahun-tahun ini makin berkurang. Ya mungkin karena corona. Yang kedua ada juga yang namanya wibu pasif. Kalau kalian sudah tahu aktif dan pasif, atau kalian yang suka dengan game-game genre RPG dengan skill pasif dan skill aktif, itu pasti kalian tahu. Dan pastinya banyak sekali perbedaan dari kedua tersebut, yang dimana wibu pasif lebih cenderung memiliki teman sehobi mereka yang bisa dibilang sedikit, bahkan tidak memiliki sama sekali teman. Dan bisa dibilang juga no life atau kurang komunikasi pastinya. Wibu pasif itu sendiri cenderung menutupinya dengan masker. Meski sebagian besar sih nggak seperti itu ya. Dan juga mereka ini sering mengikuti event Jepangan, tapi hanya untuk melampiaskan dirinya dengan membeli sebuah merchandise wibu yang ada di event tersebut. Setelah itu mereka pasti foto dengan cosplay dan melihat event tersebut hanya sebentar. Ya mungkin mereka nggak terlalu menikmati ya, karena mereka cuma sendirian, nggak punya teman ngobrol. Jadi mereka ini cuma untuk melampiaskan dirinya untuk melihat sesuatu yang cukup sebentar saja sih menurutku. Pas lagi seru-serunya mungkin ya di event. Intinya sehabis mereka event, setelah itu ya pulang. Bahkan mereka ini datang ke event itu hanya sendirian, solo, jomblo. Dan pulang pun sendirian juga, kan anjay gitu loh. Ini banyak sekali saya temukan dulu ya seperti ini. Tapi kalau untuk sekarang ini kayaknya wibu-wibunya sudah mulai berani gitu loh. Dan intinya mereka ini nggak berani berkomunikasi dengan orang lain, itu masalahnya. Nah inilah yang harus kalian rubah. Setidaknya kalian tuh mengikuti sebuah komunitas agar memiliki teman dan saling bertukar pendapat, dan mengurangi kenolefan kalian itu semua, agar bisa menjadi wibu yang sangat sehat dan juga pintar serta nyaman untuk orang lain. Bolehlah sedikit toksik, tapi jahat jangan, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya intinya kalian ini harus berubah lah, menjadikan wibu yang cukup sehat. Ya setidaknya kalian ini berkomunikasi dengan orang lain, jangan sendiri-sendirian gitu loh. Karena aku melihat masih banyak sekali orang-orang wibu seperti itu. Yang pastinya kalau orang-orang seperti ini bakal susah untuk mendapatkan teman. Jadi ya ayolah dirubah, tapi ya jangan terlalu berlebihan juga. Jadi segitu saja video kali ini, saya membahas tentang apa sih
wibu itu. Dan kalian bisa memberikan opini atau pendapat kalian tentang wibu di kolom komentar. Jadi, saya Kurovoid, bye-bye.